Ohayo minasan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin menampilkan sebuah fabel atau cerita hewan yang menjelaskan tentang onomatopoeia. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan dan karakter-karakternya yang ada di toko fabel kami itu dimulai dari Langit, toko ini. Halo, aku Langit, aku Memerankan Tupai. Tupai. Aku Rifki dan aku akan memerankan buaya. Aku Zara, aku memerankan singa. Nah, ini satu lagi ada Adib, namun Adib berhalangan hadir. Tapi tokonya itu dia menggunakan toko ular kadut. Hidup. Oke, langsung aja kita mulai. Bentar, kita pasang backsound dulu. Ya, nunduk lah dari bawah. Kau suaranya. Oke. Kalian muncul ya? Itu udah apa-apa. Udah aja. Pada suatu hari berkumpullah perkumpulan hewan-hewan di kebun binatang sedang berbincang. Yaitu ada buaya. Halo. Hai. Beruang. Saksikan pertunjukan kami berempat. Hahaha. Oke, mulai kamu. Nah, cepet. Ya cepet. Kalian lagi berangkat. Cepet. Ya. Tak muat, Cuk. Geser aja. Ayo. Ya kamu cakap kan? Oh iya, cepet. Kalian lagi ngomongin apa sih? Kami lagi ngomongin suara hewan sih. Hah? Suara hewan? Gimana tuh? Kalau aku mau singa. Hah? Mau apa? Udah deh kita bahas. Aku mau nanya nih. Kalau kalian dalam bahasa Inggris, kalau suara kucing itu gimana sih? Kalau di dalam bahasa Inggris, suara kucing tuh sama aja kayak yang lain. Miau miau, miau miau. Kalau di bahasa Jepang gimana? Kalau di Jepang itu bunyinya nya nya. Kalau di Indo gimana tuh? Kalau di Indonesia suaranya miau miau. Oh gitu. Kalau anjing gimana suaranya di bahasa Indonesia? Kalau anjing dalam bahasa Indonesia guguk guguk. Kalau dalam bahasa Jepang gimana tuh? Kalau di Jepang bunyinya wan wan wan. Kalau di Inggris Kalau bahasa Inggris suara anjing tuh woof 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 gitu. oh gitu. Nah, kalau ayam dalam bahasa Indonesia gimana? Kalau bahasa Indonesia suara ayam itu suaranya gitu sih. Oh, Kalau di Inggris gimana? kalau bahasa Inggris suara ayam itu kukedekedu Oh, gitu. gitu. Kalau di Jepang itu bunyinya seperti ini. Kokek kok 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 gitu. Oh gitu. Kok kita beda-beda sih? Iya, apa sih yang bikin kita beda-beda? Aku tahu, kita harus tanya sama siapa. Siapa tuh? Siapa ya? Oh saya lupa saya. Oh, sini. Nah, teman-teman, jadi itu namanya disebut onomatopoeia. Oh, onomatopoeia. Apa itu? Seru tuh kayaknya. Nah, jadi onomatopoeia itu tiruan bunyi adalah kata-kata yang meniru suara dari sesuatu. Setiap bahasanya itu memiliki onomatopoeianya sendiri yang berbeda-beda. Itu contohnya tuh ada suara hewan, ada suara benda, atau suara alam juga ada bisa. Nah, yang kalian sebutin tadi itu onomatopoeia hewan. Kayak suara ayam, kucing.
itu tadi ya? Iya. Oh, tapi apa sih yang membuat suara kita tuh beda-beda? Padahal kan hewannya sama. Nah, jadi yang ngebuat onomatopea itu beda-beda di tiap bahasa itu gara-gara ada beda-beda bahasa. Terus juga itu pelafalan dari setiap bahasa itu juga berbeda-beda. Nah, contohnya tuh kayak misalkan di budaya di Indonesia sama di budaya Jepang itu kan beda. Terus juga ada kalimat-kalimat yang orang Jepang itu nggak bisa diucapin di Indonesia. Sama kayak di Indonesia juga kayak begitu. Jadi setiap pelafalannya itu beda-beda. Oh gitu ya. Kalau kamu sendiri, buaya suaranya kayak gimana? Suara aku nih, yakin mau denger. Boleh deh, boleh. Aku kepo, aku juga mau dengar. Suara aku kayak gini nih. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Kok gitu sih kamu? Aduh. Gak suka buaya, gak suka buaya. Ya, kan udah dibilangin tadi. Udah dibilangin bakal suara itu aneh. Makanya jangan denger. Itu Ya, buaya bagian mana sih? itu buaya bagian Kertapati. Buaya ulu. Takut deh sama buaya. BTW selain onomatopea hewan itu juga ada onomatopea di bagian benda. Kayak misalkan suara air. Suara air itu beda-beda loh. Kalau di tiap pendengaran orang-orang itu ada suara airnya itu kayak splash, terus ada whoosh. Nah, itu kan beda-beda dari setiap suaranya tuh. Terus juga orang-orang tuh ada yang denger juga suaranya tuh kayak splatter gitu. Nah, jadi beda-beda gitu. Nah, oke. Nah, sekarang aku tanya nih, kalian kalau misalkan disuruh punya peliharaan si tupai nih, misalkan si tupai atau si singa nih, singa, kalau misalkan kamu disuruh punya peliharaan mau nggak kira-kira? Kayaknya aku nggak mau deh. Aku orangnya nggak mau ribet, ngurus-ngurus. Gitu. Kalau misalkan si beruang? Kebetulan aku suka merawat hewan, jadi sepertinya aku mau deh. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya nih, kalau misalkan di dalam bahasa Jepang nih, gimana tuh jawabnya? Kalau mau itu bunyinya hai shiro neko peto kate imas. Gitu. Kalau nggak mau gimana? Iya, tentu kata imasan. Gitu. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu adanya onomatopea itu terjadi gara-gara ada perbedaan bahasa, terus juga ada perbedaan budaya dan pelafalan. Jadi setiap negara itu punya onomatopeanya berbeda. Punya onomatopeanya itu sendiri maksudnya. Nah, gitu teman-teman. Nah, oke, sebelum kami tutup acara kami ini, jadi izinkan kami untuk menari lagu dulu. Izinkan dulu ya bentar. Tunggu dulu ya teman-teman. Nanti kita akan kembali. Bentar ya. Hah? Sabar ya. Ini deh. Cepet-cepet deh. Sabar. Nah, ini. Oke. Sabar ya. Nah, ini. Dengar kok cuman. Makan mereka cepet deh. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Sekianlah penampilan fabel dari kelompok 6 kami. Semoga kalian terhibur dan
Semoga juga dengan waktu yang singkat ini bisa menjadi pelajaran untuk kalian semua. Kami ucapkan terima kasih. Arigatou gozaimasu. Yamata-san. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo Minasan. Jadi hari ini Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang bab 16. Ya itu. Nah, Dinar. Dina. Aja. Siapa urutan pertama aku ya? Sambil baca ya sana. Sambil baca. Dikit-dikit ya. Jadi di sini saya dan kelompok saya akan cosplay menjadi hewan peliharaan. Jadi di hewan peliharaan ini ada yang menjadi kelinci, ayam, anjing, dan kucing. Oh, aku besar. Nah, jadi 4 hewan ini adalah hewan peliharaan yang sering dipelihara di lingkungan dan di dalam rumah. Tapi teman-teman tahu nggak kalau hewan dalam bahasa Jepang itu apa? Kalau kalian belum paham, mari kita pelajari lebih dalam. Aku duluan ya. Kau sikis. Nah, teman-teman, dengar nggak itu suara apa? Kalian tahu nggak kalau kucing itu dalam bahasa Jepangnya itu apa? Nah, kucing itu dalam bahasa Jepangnya itu adalah neko. Oke koko. Nah, ini adalah hewan yang namanya ayam. Ayam dalam bahasa Jepangnya itu apa? Kalian tahu nggak ayam itu dalam bahasa Jepangnya itu apa? Nah, ayam itu dalam bahasa Jepangnya itu adalah niwatori. Wang. Nah, ini adalah seekor anjing. Nah, yang sering dipelihara di lingkungan rumah untuk menjaga maling dan menjaga anak-anak untuk mengganggu rumah. Dalam bahasa Jepangnya tahu nggak kalian anjing itu apa dalam bahasa Jepang? Bener. Nah, benar sekali. Dalam bahasa Jepangnya itu anjing itu adalah inu. Pinter, tepuk tangan. Tapi di ujung dia emang. Nah, kalau yang ini hewan ini pendiam. Dia tidak punya suara dia. Dia sibuknya makan wortel. Kalian tahu nggak kelinci itu dalam bahasa Jepangnya itu apa? Sini kakak kasih tahu ya. Jadi kelinci itu dalam bahasa Jepangnya itu adalah bisa disebut dengan usagi. Nah, tapi teman-teman, selain peliharaan yang ada di sini, ada juga peliharaan lainnya. Yang pelihara di rumah ada ikan, ada burung, dan ada kura-kura. Kalau di Jepang, ikan bisa disebut dengan sakana, lalu burung bisa disebut dengan tori, dan terakhir kura-kura bisa disebut dengan kame. Kame ha. Ju, paren. Ini gantinya. Aku inilah kan. Aku pemaparan materi.
Sudah ya? Jadi teman-teman, kita akan melanjutkan materi berikutnya dengan adalah Donna Peto Katimas, atau bisa disebut dengan bagaimana sifat hewan tersebut. Aku enggak bersuara kan? Teman-teman, lihat gak ada kucing yang berantem di sana? Kira-kira siapa ya yang menang? Gak usah dipikirin deh siapa yang menang. Jadi, di dalam bahasa Jepang, misalkan kita lihat tuh Rafisan, dia tuh adalah kucing yang besar. Nah, untuk mendeskripsikan kucing besar itu disebut Oki. Sedangkan kucing yang kecil atau dinarsan itu bisa disebut dengan Chisai. Sudah hei. Sudah. Lanjut. Aku enggak ngapain. Kau berisik. Dia yang berisik. Berisik. Iya. Duh, kok berisik banget ya di sana kucing putih. Kesana kemari lincah banget deh. Nah, beda sama kucing hitam yang satu ini. Kalem kan kita lihat. Nah, misalkan kita deskripsikan mereka, kucing yang lincah itu bisa kita sebut dengan Genkina. Tapi kalau dia kalem seperti kucing hitam ini, bisa disebut juga sebagai Otonashi. Lalu, hewan yang warna putih seperti Keigun-san itu bisa disebut dengan Shiroi, dan kalau yang hitam kebalikannya adalah Kuroi. Bagaimana misalkan hewannya itu berwarna coklat? Itu juga bisa disebut Charoi ya teman-teman. Coba gabung. Hah? Gabung Sudah. katanya. Sudah materi. Pi, sudah Pi. Lah. Kamu belagu ya. Aku mau buka, aku kamu. Emang kalian jadi kucing? Enggak jadi kucing. Masa jadi kucing? Langsung. Peto kataimasu ka? Sakata o kateimasu. Donna o kataimasu ka? Genki na desu. So desu ka? Oh, teman-teman. Oi, teman-teman. Tadi Sipkis dan Keigun ngomong loh, saling bercakap mereka. Kalian ngerti gak tadi mereka ngomongin apa? Jadi, Keigun tadi berkata, Peto kateimasu ka? Apa? Hah? Itu aku. Oh, Sipkis tadi berkata, Peto kateimasu ka? Katanya tadi, artinya, kamu ada hewan peliharaan gak? Nah, terus Keigun menjawab, hai, sakana desu. Yaitu ikan, ya ikan. Nah terus Sipkis juga bertanya, Donna Peto kateimasu ka? Bagaimana keadaan ikannya gitu. Nah kata Keigun, Genkina des, yang artinya lincah gitu. Ngerti tidak teman-teman? Ya mengerti. Yeay. Dinasan, Peto kateimasu ka? Iye, kateimasu. Oh, so desu. Kalau yang ini ngerti nggak kalian? Ngerti? Ya sudah, saya jelasin lagi. Jadi, Farel bangsawan menanya kepada Dinar, Peto kateimasu. Kata Dinar, kateimasen berarti tidak punya. Ngerti? Sodeska. Kalau sodeska itu artinya oh begitu. Nah. Oke. Bukan. Oh iya, kucing sudah ya. Apa jadi? Kan dua. Nah.
Ada. Sige, kayak gendong. Dona, Peto, kayak. Kau be make? Kau. Oh iya eh. Nya. Kok kayak pokok ini? Tuh, kasih ya. Jangan mau belakangnya dong. Kayak Gunsan, Peto ga kaitai desu. Niwatori ga kaitai desu. Oh, Dona Peto ga kaitai desu. Tapisan, Dona Peto ga kaitai desu ka? Peto kaitai kunai desu. Nah, jadi teman-teman, kelihatan tadi nih, si Keigun mau membeli Niwatori. Tetapi, si Rapi tidak mau membeli hewan peliharaan. Tapi di suatu saat nanti mungkin Rapi akan membelinya. Lanjut, gimana gini? Kalian berempat jadi kucing dan anjing. Lagi dong. Aku apa? Suaranya. Enggak, aku suaranya apa? Aku suaranya apa? Harus kompromi dengan Rapi. Kau meo be? Oh, Indonesia aku ya, Jepang. Teman-teman, kalian nyadar nggak sih kalau setiap negara itu dia itu kayak punya penyebutan bahasa yang berbeda. Contohnya saja, kalau di Jepang itu biasanya kucing itu adalah menyebutkan nyanya, sedangkan di Indonesia sendiri itu adalah meow meow. Nah, lalu itu juga dari semua hewan juga dong. Nah, contohnya dengan anjing ini. Anjing ini mempunyai berbeda cara penyebutan. Anjing yang dari Jepang itu mengatakan wang wan, sedangkan dari Indonesia sendiri itu adalah wolf. Lalu mengapa bisa ya? Coba aku searching dulu di Google. Oh, ternyata teman-teman penyebutan suara hewan itu tuh karena adanya budaya-budaya dan juga yang ada di daerah tersebut, dan juga serta bentukan tulisan yang berbeda atau aksara yang berbeda dalam bahasa itu. Oh, aku baru tahu. Pantesan saja alfabet kita itu berbeda. Contohnya itu kayak kalau kita di Indonesia nyebut huruf A itu adalah huruf A, sedangkan kalau di Inggris sendiri itu adalah A. Paham. Dah. Pulang. Oh. Hai, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan perbuatan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo. Kamu siapa? Aku adalah Neko. Tahu kucing? Tapi kalau aku lihat dari muka-muka kamu kayak lesu banget, ngantuk ya? Iya nih, aku baru banget bangun tidur siang. Aku tuh butuh banget tidur siang. Kalau siang itu benar-benar harus 8 jam. Terus kalau malam harus 6 jam. Bahkan kalau sore aku harus tidur dulu 2 jam. Aku bangun tadi tuh cuma pemanasan. Waduh, hidup kamu ini benar-benar damai, tentram, teratur ya ternyata Neko-san. Tapi kira-kira makanan kamu tuh kesukaannya apa nih Neko-san? Aku suka makan sakana alias ikan, apalagi yang mentah. Dilihat-lihat juga nih teman-teman ya, warnanya si Neko ini lucu banget ya nih teman-teman. Apa sih warnanya ini? Nah, jadi warna aku itu adalah shiro atau putih dan hitam atau kuro. Nah, cocok banget kayak Oreo. Oke, terus kalau aku mau nanya nih sama Neko-san, Neko-san pengen nggak sih melihara hewan? Actually, Neko katimas. Aku ada kucing, tapi kayaknya itu cuma pantulan cahaya dari aku aja sih. Waduh, jadi itu peliharaan atau bukan nih Neko-san? Ya, bisa dipikir sendiri aja. Oke, terima kasih Neko-san. Mungkin kita sambut lagi nih tamu selanjutnya nih. Halo, siapa kamu? Hai, aku Inu. Semangat dikit, semangat. Wah, kalau dilihat Inunya ini mukanya semangat banget nih teman-teman. Inunya ini sangat-sangat hiperaktif ya kalau lihatnya nih. Iya, aku suka banget main bola, kejar-kejar bola. Wah, keren banget nih Inusan. Kalau boleh tahu nih Inusan, makanan favorit kamu tuh apa sih? Aku suka semua jenis daging alias niku. Daging rebus, daging panggang. Oh, mahal juga ya makanannya si Inu ini. Inusan, Inusan, kamu pengen nggak sih melihara hewan kayak si Neko-san tadi? Iya, petol kata Imasen. Tapi kalau bisa pelihara sesuatu, aku mau pelihara bola. Wow, melihara bola. Ternyata si Inu ini pengen melihara bola katanya. Karena dia seneng main bola. Unik ya peliharaannya si Inusan ini. Bagus-bagus Inusan, keren. Oke, kayaknya Inusan ini agak-agak lesu dikit ya. Kita lanjut ke kamu selanjutnya aja nih. Tepuk tangan. Dan sekarang kita kedatangan hewan yang lihat tampang-tampangnya ini teman-teman, lucu, kayak ada ganas-ganas gitu ya mukanya kayak. Oke, kita tanya nih, udah semangat belum nih? Udah dong, aku kan ayam yang semangat, walaupun aku belum ngopi. Jadi kamu tuh walaupun belum ngopi tetap semangat nih ya? Kira-kira tapi kenalin dulu lah sama teman-teman semuanya. Kamu tuh hewan apa sih? Halo semuanya, aku adalah Niwatori alias ayam. Oh, jadi kamu tuh ayam atau Niwatori. Nah, Niwatori-san, kalau aku boleh tanya kegiatan favorit kamu tuh apa sih? Bertelur dong pastinya. Terus Oh. kalau aku lagi mood, aku bisa bertelur 2 di dalam 1 hari. Oke, keren juga ini ya. Nah, kalau hobi kamu pengen bertelur, tapi kamu pengen gak sih ada kepengen untuk melihara sesuatu nih? Hai, Chairo Usagi Kaitai desu. Aku mau pelihara kelinci yang coklat biar nggak sendirian waktu jaga kandang pas malam-malam. Oh, jadi kamu pengen melihara usagi? Iya, Oke, betul. keren banget nih ide peliharaannya dari si Niwatori ini, teman-teman. Oke, mungkin boleh nih kita ajak seluruh tamu-tamunya ke sini semua. Nah, yang kalian bisa lihat teman-teman, ini adalah teman-teman talk show kita hari ini dengan tamu yang spektakuler. Nah, teman-teman, jadi aku mau sedikit jelasin nih mengenai apa sih perbincangan sama bahasa-bahasa Jepang yang telah kami sebutkan kosakata-kosakatanya tadi.
dari si Neko-san. Jadi Neko-san tadi bilang aku dengar tadi bilangnya sakana. Apa sih Neko-san sakana itu? Ikan. Nah teman-teman, dari sakana itu ikan ya teman-teman. Terus ada kata-kata tadi kita bahas warna si Neko-san ini. Neko-san itu bilang dia warnanya hitam sama putih. Jadi ada Shiro sama Kuro. Nah, jadi kalau Shiro itu putih teman-teman, kalau Kuro itu warnanya hitam. Selanjutnya kita dibilang ada di sini kalau kita mau melihara sesuatu teman-teman, itu namanya itu pakai misalnya kita pengen melihara nih kucing putih nih, berarti kita bilangnya kayak Shiro neko o kate imas. Nah, jadi kalau itu artinya kita mau melihara kucing putih teman-teman. Bisa jadi si Shiro nekonya itu bisa kalian ganti sesuai dengan hewan yang kalian mau masing-masing ya teman-teman. Selanjutnya tadi kita ke Niwatori. Niwatori ini tadi bilangnya pengen melihara usagi. Ya jadi sama aja, tapi dia belum beli nih, jadi dia pengen beli dulu ya. Jadi kalau masalah pengen beli ini nih, kalau tadi kateimas, berarti kalau ini kaitai des. Oke. Jadi kalau kaitai itu baru mau beli ya teman-teman, kalau kateimas itu udah melihara. Nah terus tadi kita ke Inu itu dia nggak melihara apa-apa, jadi dia bilang peto o kate imase. Jadi artinya dia nggak melihara apa-apa nih teman-teman. Terus juga kita lihat dari si hewan-hewan ini teman-teman. Si siapa ini namanya? Neko ini besar. Apa masih besar? Oke. Jadi kalau kita lihat si kucing ini punya badan yang besar yang artinya oki. Kalau bahasa Jepang besar itu oki. Terus yang ini ada ayam. Jadi kalau tadi kita lihat si Mahira ini tuh semangat banget ya. Mahira sih. Niwatori ini semangat banget ya. Yang berarti Niwatori itu apa? Teman-teman ada yang tahu nggak? Ayam. Benar, Genkina. Selanjutnya di sini ada anjing yang lucu banget nih teman-teman. Kalau tapi ini ukurannya segini. Apa ya bahasa Jepangnya kalau segini ukurannya teman-teman? Benar, Cisa. Yeay. Mungkin itu saja talk show hari ini teman-teman. Kita akhiri ya dari sini. Bye bye. Hai minasan, konnichiwa. Jadi pada kali ini kelompok berapa nih kita? Jadi kami berempat ingin menceritakan tiga teman yang sedang berjalan-jalan ke Jepang dan mereka selalu ingin tahu bahasa Jepang itu gimana sih dan ada apa saja sih hewan peliharaan di Jepang itu. Oke, langsung saja ceritanya lebih lanjut. Kamu. Langsung mulai kamu. Tuh. Ya siapa? Ayo siapa pertama? Tuh. Nah. Konnichiwa minasan. Konnichiwa. Peto, kataimasu ka? Hai. Watashi wa. Hai, ino kataimasu. Dona ino desu ka? Chisai ino desu. Besar dikit. Watashi wa petto ga imasen. Demo, usagi ga hoshii. Usagi desu ka? Usagi desu ka? Kawaii desu ne. Masuk. Jadi di adegan pertama ini menjelaskan bahwa seorang teman ini menanyakan apakah mereka memiliki peliharaan atau tidak. Jadi pertama si Gere menanyakan apakah kalian memiliki pertanyaan, yaitu peto kate maska, dan Saki menjawab inu. Inu artinya anjing, dan sedangkan Atta menjawab tidak punya peliharaan. Tapi untuk memiliki peliharaan atau tidak memiliki peliharaan itu banyak. Jadi misalkan inu untuk anjing, Neko untuk kucing, dan Tori untuk burung. Itu untuk adegan pertama. Selanjutnya adegan kedua. Ayo, masuk. Ayo. Hai, Mina, Peto, kaitai desu ka? Hai,
Watashi wa in ko ga kaitai desu. Inko? So desu. Donna inko ga kaitai desu ka? Karakuru de Karakuru. omoshiroi desu. Shiro. Kalau Rafa-san, nani o pet o kaitai desu ka? Boku wa pet ga kaitai kunai desu. Kaitaku nai? Nani o? Sewa ga taihen desu kara. 大変だね。でも私はハムスターが飼いたいです。 Usagi. いいですね。 Hamster desu ka? あ、ハムスター。そうですね。 Kawaii desu ne. はい、そうですね。私もハムスターは小さいですね。いいですね。うん。 Lihat. Jadi teman-teman, aktivitas 2 ini di sini menjelaskan ada anak yang ingin membeli dan tidak ingin membeli. Nah, dalam bahasa Jepang yang ingin membeli itu Ga kaitai. ga kaitai desu, dan kalau tidak ingin membeli itu ga kaitai kunai desu. Selanjutnya akan dilanjutkan Ketiga. cerita ketiga akan dilanjutkan oleh Ata. Iya. Ayo masuk. Tak deh. Kau mau tadi. Nah, ya. Ne, futari wa dana dobutsu ga suki desu ka? Boku wa oki iru desu. Suyok. Suyaku te katsukoi desu kara. Boku wa shizuka na neko ga suki desu. Hiya de issho ni nemasu. Watashi wa chisai tori ga hoshi desu. Kawaiku te akarui desu. Lanjut Sakti. Sore wa ii desu ne. Genki na dobutsu mo tanoshi desu yo. Oke. Lanjut masuk. Jadi dari penjelasan dialog sebelumnya, mereka ingin memelihara hewan-hewan seperti anjing besar yang sudah kami jelaskan sebelumnya, yang kuat dan keren, kakui dan bioptek. Dan setelah itu Rafa menjelaskan kembali bahwa yang dia senang itu adalah kucing yang tenang atau shizuka. Dan kata kunci itu. kenapa Rafa ingin memelihara kucing yang tenang? Karena biar bisa tidur bersama saat pada malam hari. Oke. Setelah itu Jiren pun menjelaskan kembali. Dia ingin sekali burung kecil karena itu lucu dan suka ceria dan suka berisik ya, wajar. Namun burung kecil. Oke. Dan Sakti pun mengetahui peliharaan teman-temannya. Jadi dari kata-kata yang sebelumnya, ada dua kata sifat dan ada kata sifat dan kata benda. Oke. Jadi kiyohi atau kata sifat yang diakhiri dengan i seperti oki atau chisai, kawaii itu adalah i kiyoshi, dan na keiyoshi adalah kata sifat yang tidak diakhiri dengan i, dan saat menerangkan kata benda harus tambahkan na. Di antara kata sifat dan kata benda itu adalah formula kata yang dijelaskan oleh mereka bertiga, yang hewan-hewan yang sudah mereka jelaskan. Oke, langsung saja. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mendapatkan permen jika kalian berhasil menjawab pertanyaan yang kami berikan. Jawabannya berasal dari dialog-dialog kami yang mendengarkan. Semoga berhasil. Jadi, oke. Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, di act pertama ada yang menyatakan dia memelihara seorang anjing. Siapa yang menyatakan tersebut? Oke, Dinar. Sakti. Benar. Maju Dinar. Maju. Selamat. Terima kasih. Langsung cepat ya. Oke. Lanjut. Langsung saja. Oke, selanjutnya. Sabar ya. Pertanyaan kedua. Ada tidak kamu? Jadi pertanyaan selanjutnya, sebutkan 2 hewan yang ada di dialog-dialog tersebut. Ada 2 itu. Di dialog tersebut ada 2. Ayo.
Selain anjing tadi? Selain anjing ada satu lagi. Oh iya. Dia dan benar. Maju kak. Nice kak. Lah. Lanjut. Siapa? Unjuk itu. Tak. Langsung ya. Oke. Pertanyaan Oke. Jadi nah, langsung ya, ini pertanyaannya. Jenis hewan apa yang I Sakti inginkan dan sifatnya kayak gimana hewan yang Sakti inginkan? Sini, aku yang kalau dari soal Apakah bisa lali? Oke. Apakah kalian bisa? Tai hendane. Maaf. Oke. Raffi. Kamil. Raffi. Coba juga. Apa benar? Benar. Maju. Ya, anjing ini ya. Ini. Siapa yang mengkait tai kunai? Ya. Ceng ya. Ini di act kedua. Untuk pertanyaan terakhir, ini ada dalam bagian kedua, yaitu siapa yang menyatakan kai tai des dan ga kai tai kunai des? Siapa Yang menyebutkan ga kai tai des dan ga kai tai kunai des? Farah? Salah. Dowo yang menyebutkan itu. Hah? Ayo tangan kalau pasti. Ejat. Salah. Tadi Benar. Maju. ada satu lagi. Pertanyaan terakhir. Terakhir, coba jangan. Siapa lagi? Siapa lagi? Oke. Pertanyaan Terakhir. terakhir. Ini adalah pertanyaan terakhir dari yang tadi kita sebutkan. Oke. Apa ya ini ya? Enaknya? Yang enak ya. Yang oke. Jenis hewan apa yang Sakti ingin punya? Dan jenis Kareh. Sakti udah. Aku. Jadi siapa yang Oke. Jenis hewan apa yang Rafa ingin punya? Cepet loh. Ya, lat. Hai. Oke. Pasto des. Jadi itu adalah pertanyaan terakhir dari kuis dialog kami dan akan kami tutup terlebih dahulu. Jika ada apa? Jika ada salah kata mohon maaf dan sebenarnya itu hanya milik Allah dan saya tutup dan kami berempat terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami. Halo semuanya, aku Lika. Aku Marcelo. Dan ada satu lagi belajar dari yang lalu sakit. Lanjut ke penampilan kami. Kamu sebelah sini. Oh iya sih. Nah, cerita ini berjudul Bahasa Bunyi. Di sebuah sekolah internasional,
Raka dan Emily ditugaskan untuk menceritakan tentang hewan peliharaan dan menirukan suaranya. Tapi ada yang aneh. Hai minasan, beto o katemasu ka? Hai sensei, niwatari o katemasu. At my parents' farm, there's a big rooster and he's so mean. Every day, he wakes me up with his cock-a-doodle-doo. Wah, niwatori, kakkoi desu yo. Donna niwatori desu ka? Cha Hiroko Oki niwatori desu. Mana ada gitu, Hei? Sejak kapan ayah bunyinya gitu? Kan ayah bunyinya kuku-luyuk. Huh? What do you mean, Rafa? Obviously, it is cock-a-doodle-doo. I wake up to it every morning, duh. Enak saja, itu suara di tempatku. Ayah bunyinya kuku, tahu kamu. Nah, ternyata Emily memelihara ayam besar berwarna coklat dan yang membangunkannya tiap pagi dengan suaranya. Tapi Raka kurang setuju dengan suaranya. Untuk menemukan solusi, Bu Hana pergi ke belakang untuk memanggil seseorang. Seseorang itu bernama Profesor Bunika. Karena kalian dulu, aku kenalkan kalian ke Profesor Bunika. Dia ahli bahasa. Halo anak-anak, tahukah kalian suara hewan itu sama, tapi cara manusia mendengarnya yang berbeda. Di Jepang, anjing berbunyi wawa, di Indonesia wuf wuf, sedangkan di Inggris wuf wuf. Benar bukan Emily? Iya, Profesor. Jadi bukan salah ya? Tepat. Bahasa adalah cermin di telinga manusia. Tidak ada yang salah. Semua benar menurut budaya masing-masing. Nah, keesokan harinya, ketika hari presentasi pun tiba, semua murid berkumpul menonton Emily dan Raka menampilkan bahasa bunyi. Ini dia. Hai, Emily Sansu. Rakasan, ayo kita mulai dari Nico. Meong. Niwatori, kuku-luyuk. Cock-a-doodle-doo. Inu, guguk. Woof woof. Walau bunyi berbeda, kami tetap bisa bersama. Karena Perbedaan bukan penghalang, tapi warna dunia. kalian luar biasa. Dengan suara, kalian mengajarkan tentang keberagaman. Bravo! Dan sejak hari itu, Raka dan Emily menjadi teman terbaik karena mereka tahu semua bunyi punya tempatnya. Kata-kata itulah yang salah. Baiklah teman-teman, itu sekian penampilan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo. Watashi tachi wa pet o shoukai shimasu. Ja, minasan, hajimemashou. Ja, minasan, watashi wa kawaii neko desu. Nyam nyam. Watashi wa genki na niwatori desu. Kokke koko. Watashi wa
Watashi wa kirei usagi desu. Kali ini para hewan di sini akan melakukan suatu percakapan. Ayan-san, petto o katteimasu. Hai, neko kateimasu. Neko, dona neko desu ka? Hai, iro neko desu. Anata wa petto o kateimasu ka? Iie, katteimasen. Demo, genki na sakana ga kaitai desu. Ah, so desu ka. Ya. Jadi pada dialog tadi, Zia dan Ayen menjelaskan bahwa kami memelihara dua hewan, yaitu Neko, sakana. Jadi aku tadi bilang sama Kak Zia kalau aku memelihara kucing berwarna abu-abu. Terus aku bertanya sama Kak Zia, apakah Kak Zia punya pertanyaan? Apakah Kak Zia punya peliharaan? Dan aku menjawab tidak ada peliharaan, tapi aku mau punya ikan yang lincah. San-san, dona petto ga kaitai desu ka? Petto wa kaitai desu. Demo, watashi wa chisai inu ga suki desu. Minasan, kalian sudah mendengar Sakana itu mau melihara apa? Nah, kali ini kami ada lagu mengenai keluarganya si Sakana, yaitu Zame. Zame itu adalah hiu. Jadi teman-teman, mohon tolong ya. Yes, this is in Japanese. Japanese, you guys. Apakah ada suara? Ada suara nggak, Kak? Ada suara nggak? Oh, suaranya dari situ. Oh, kenapa tidak ada suara? Oh no. Nggak tambahin HP. Mana nggak sih kalau HP guys? Mana kecil lagi suara lagunya? Ya, tidak terdengar. Tidak tahu, bentar. Speakernya. Oh no. Di mana ya speakernya? Kita sama pakai lagu aja guys. Karena itu sudah nggak ada suara. Oh yeay. Sekali lagi. Ini adalah tantangan untuk kalian untuk sing along. Yang paling semangat nanti ada hadiah.
Jadi kalau kalian perhatikan tadi di video ada beberapa kata sifat yang diucapkan. Misalnya tadi akacang zame, ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak apa? Kawaii, benar. Nah, terus ada juga mungkin yang kita nggak pelajari yaitu suyoi. Strong. Yes. Strong, benar. Lalu ada juga kakoi. Terus ada ochame. Ochame ciki itu kayak kelingi kayak gitu loh. Nah, dan ada juga oshare. Oshare adalah fashionable. Baiklah, udah. Ya, ayo. Hai minasan, sepertinya itu saja yang bisa kami sampaikan di presentasi kami kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah antusias mendengarkan penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.